Ini bukan kisah biasa. Ini tentang wanita yang lebih berbahaya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih karena masih bersama channel Sirah dan Iman. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang wanita yang pengaruhnya begitu kuat? Sampai-sampai ia disebut lebih berbahaya dari Abu Jahal dan Abu Lahab? Namanya adalah Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab dan juga saudari dari Abu Sufyan. Ia lahir dari keluarga bangsawan Quraisy. Ayahnya seorang tokoh besar yang terpandang. Sejak kecil ia tumbuh dalam kemewahan dan penuh kebanggaan atas darah ningrat yang mengalir di tubuhnya. Dan ketika dewasa, ia menikah dengan Abu Lahab, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga kaya raya dan sangat berpengaruh di Makkah. Dari luar, rumah tangga mereka terlihat sempurna. Mereka pasangan terpandang, disegani, dan penuh kekuasaan. Tapi ternyata, di balik tembok rumahnya, mereka berdua adalah musuh utama Islam. Ummu Jamil bukan wanita biasa. Ia bukan hanya istri dari orang berpengaruh, tapi juga penggerak utama kebencian terhadap Nabi Muhammad. Ia bukan hanya membenci dalam hati, tapi aktif menyebar fitnah, menghasut orang-orang Quraisy, bahkan menaburkan duri di jalan yang biasa dilalui Nabi. Apa yang ia lakukan bukan sekadar ikut-ikutan, tapi sebuah kampanye kebencian terorganisir. Ia memobilisasi kaum wanita Quraisy untuk membenci, mencemooh, bahkan menyerang Nabi secara sosial. Ummu Jamil, wanita yang berasal dari keluarga terpandang, justru memilih jalan yang gelap. Ia merasa bahwa ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam kedudukannya, meruntuhkan status sosial yang selama ini dibanggakan. Bagi Ummu Jamil, Islam adalah ancaman, bukan kebenaran. Saat orang-orang Quraisy mulai gelisah dengan dakwah Rasulullah, Ummu Jamil justru menjadi api yang membakar semangat permusuhan. Ia tak hanya diam di rumah, tapi terjun langsung menyebar fitnah, mengadu domba, dan menebar kebencian dengan kata-katanya yang tajam. Ia bahkan sengaja meletakkan duri-duri di jalan yang biasa dilewati Nabi. Bukan untuk sekadar menyulitkan, tapi dengan niat menyakiti beliau. Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai Hammalatal Hatab, pembawa kayu bakar. Bukan sekadar kayu fisik, tapi lambang dari fitnah, adu domba, dan permusuhan yang terus ia tebarkan. Apa yang membuatnya lebih berbahaya dari Abu Jahal? Karena dia menggerakkan opini sosial. Ia tahu pengaruhnya di kalangan wanita Quraisy sangat kuat, dan ia gunakan itu untuk menyerang dakwah Nabi dari dalam masyarakat. Bahkan, ketika wahyu turun menyebutkan dirinya secara langsung, ia tidak gentar. Dengan penuh amarah, ia membawa batu besar mendatangi Nabi yang sedang duduk di sekitar Ka'bah. Tapi dengan izin Allah, matanya tidak bisa melihat Nabi. Ia berdiri di dekatnya, marah-marah, namun tak menyadari bahwa sosok yang ia cari berada tepat di hadapannya. Setelah turunnya wahyu dalam surat Al-Lahab, Allah langsung menyebut nama Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil, sebagai penghuni neraka yang celaka. Mereka berdua, dengan segala kekayaan dan kedudukan yang mereka miliki, tidak mampu membeli keselamatan. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
dan istrinya pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surah Al-Lahab ayat 1-5. Bayangkan, Allah langsung menyebut mereka dalam kitabnya bukan untuk dimuliakan, tapi untuk diabadikan sebagai contoh kehinaan. Ummu Jamil tidak terima. Ia merasa terhina, dipermalukan. Tapi itu adalah hukuman atas perbuatan dan kebenciannya selama ini. Dengan segala pengaruhnya, Ummu Jamil berusaha balas dendam. Tapi tak ada satupun usahanya yang bisa menghalangi cahaya Allah. Ia gagal. Dan akhirnya, ia wafat dalam keadaan kufur, penuh kebencian, dan tak sempat mencicipi hidayah. Sahabat semua, kisah Ummu Jamil bukan hanya sejarah, tapi peringatan bahwa kesombongan bisa menutup hati, bahwa kedudukan dan harta tidak bisa menolong jika hati jauh dari kebenaran, dan bahwa seorang wanita bisa menjadi sumber cahaya atau menjadi pembawa kayu bakar. Semua tergantung apa yang ia bawa di hatinya.